Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Hanifah Tunida dengan NPM 231105048, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Arini Al-Haq MPD. Di sini saya akan memaparkan jurnal saya terkait penerapan teori belajar bagi anak berkebutuhan khusus. Secara psikologis, manusia yang sedang belajar akan dapat merasakan adanya perubahan dalam dirinya, tetapi pada saat yang sama, dia pun secara hakiki dapat meresapi betapa keterbatasan dirinya untuk mengetahui begitu banyak hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan kelebihan sekaligus dengan kekurangan yang ada pada dirinya, termasuk keterbatasan fisik, akal, dan juga mental. Anak berkebutuhan khusus merupakan istilah lain untuk menggantikan kata anak luar biasa yang menandakan adanya kelainan khusus. Anak berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya karena karakteristik dan hambatan yang dimilikinya. Anak berkebutuhan khusus memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Contohnya, bagi tunanetra, mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan braille atau tunarungu yang berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Anak berkebutuhan khusus biasanya bersekolah di sekolah luar biasa (SLB) sesuai dengan kekhususannya masing-masing. Anak berkebutuhan khusus ini ada dua kelompok. Yang pertama, anak berkebutuhan khusus temporer atau sementara dan permanen atau tetap. Adapun yang termasuk kategori temporer meliputi anak-anak yang berada di lapisan strata sosial ekonomi yang paling bawah, anak-anak jalanan, anak-anak korban bencana alam, anak-anak di daerah perbatasan, dan di pulau terpencil, serta anak-anak yang menjadi korban HIV/AIDS. Sedangkan yang termasuk kategori ABK permanen adalah anak-anak tunanetra, tunarungu, tunalaras, autis, ADHD, anak berkesulitan belajar, anak berbakat, dan anak sangat cerdas, dan lain-lain. Pada dasarnya, teori belajar sangatlah banyak, tapi yang sering digunakan oleh beberapa guru atau pendidik ada 4. Yang pertama, teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar konstruktivisme, dan teori belajar humanistik. Yang pertama ada teori belajar behavior. Teori behavior ini sangat mengandalkan hasil. Juga, guru hanya memberi stimulus agar perilaku siswa berubah, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan dari yang cukup tahu menjadi lebih tahu. Guru memberikan stimulus agar mendapatkan respon dari para siswa. Stimulus tersebut berupa reward atau punishment. Misal, diberi sebuah tugas. Bagi yang bisa menjawab tugas tersebut akan diberi hadiah, dan bagi yang tidak bisa menjawab akan diberi hukuman. Kelemahan dari teori behavior ini tidak memandang proses dan hanya melihat hasil, dan juga menjadikan murid tidak mandiri dan inovatif karena guru hanya memberikan materi. Yang kedua, teori belajar kognitif. Berdasarkan teori belajar kognitif, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sifat yang bisa diamati. Setiap orang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda-beda dan tertata rapi dalam bentuk struktur kognitif. Jadi, siswa sudah memiliki pengetahuan awal dan guru mengaitkan pengetahuan lama siswa yang sudah dimiliki dengan pengetahuan baru. Yang ketiga, teori konstruktivisme, yaitu belajar lebih mudah dipahami oleh manusia karena manusia membangun dan mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilewati. Teori ini fokus pada proses, membuat anak menjadi kreatif, mandiri, menganalisis sendiri, menciptakan atau membuktikan jawaban sendiri. Di teori ini, guru hanya menjadi fasilitator. Selanjutnya, teori humanisme, yaitu memanusiakan manusia. Di teori ini, guru tidak hanya membuat siswa paham materi, tetapi sebelum atau sesudah pelajaran, biasanya guru memberikan motivasi. Jadi, di teori ini, guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Mendidik anak dengan berkebutuhan khusus memerlukan pendekatan dan metode yang khusus pula. Setelah apa yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan beberapa hal yang urgent untuk diperhatikan. Yang pertama, membangun kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus adalah hal utama yang harus dilakukan. Membangun kepercayaan diri bisa dilakukan dengan memotivasi mental spiritual anak. Kedua, memberikan program pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik sehingga dengan demikian hak untuk memperoleh pendidikan yang layak bisa terpenuhi. Yang ketiga, memberikan kesempatan anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan hak-haknya. Untuk itu, orang tua, guru, dan masyarakat perlu menghargai dan tidak memandang sebelah mata meskipun mereka mempunyai kekurangan-kekurangan. Dan
Itulah bantuan terbesar bagi mereka untuk berkembang. Sekian pemaparan penerapan teori belajar bagi anak berkebutuhan khusus. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.